Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi di video gua. Sekarang jam 1.57 di hari Minggu. Gua kebetulan ada ke bengkel Kawasaki, ada yang buka, dan hari Minggu tadi gua ada search, ada yang buka sih, yang di daerah Ahmad Yani. Gua ke bengkel karena mau ngecek ini bearing roda belakang. Gua mau ngecek bearing roda belakang motor gua. Jadi ternyata pas setelah dicek tuh, bukan pas dicek sih, jadi ternyata pas gua pakai waktu hari Sabtu kemarin ada bunyi krek-krek. Gua kira itu dari apa ya, orang lain bunyi gitu. Ternyata pas gua lagi sendiri perjalanan, gak ada motor lain, bunyi juga krek-krek. Oh, ternyata dari motor gua, dan getarannya juga kerasa gitu sampai kaki gitu. Jadi mungkin kayaknya bearingnya gojlak. Pas setelah udah di rumah, gue cek, gue goyangin roda belakangnya. Oh iya, roda belakang gue tuh oblak gitu kayak, tapi nggak begitu parah sih, nggak parah-parah amat, tapi agak oblak. Nah, terus tadi pagi gue pakai motornya juga, jalan-jalan sama keluarga. Gue bonceng ibu gue kan, terus jalan-jalan ke jalan yang agak rusak. Pas nyampe dekat rumah makin parah bunyinya. Pas dicek juga, tapi oblaknya masih sama, cuman bunyinya malah makin parah. Nah ya sudahlah, daripada ini ntar lebih baik kita ke bengkel Kawasakinya. Sekalian gue mau lihat caranya ya, gue mau lihat cara bukanya. Terus habis itu gue mau lihat bearingnya, kode bearingnya. Jadi untuk kedepannya mungkin gue bisa ngoprek sendiri dan mencari bearing yang lebih baik gitu, lebih better. Karena biasanya kalau bawaan pabriknya ya udah gitu, ada di pabrikan motornya gitu, suppliernya. Padahal kan kalau misalnya kita beli bearing satuan tuh ada yang buatan Jerman, ada yang buatan Jepang. Nah, yang bagus tuh yang Jerman punya. Jadi ntar kalau gue udah dapat kode bearingnya, gue udah tahu cara bongkarnya, kita bisa bongkar sendiri, ganti bearing sendiri untuk kedepannya, dan lebih awet gitu, karena kita tahu bearing mana yang bagus. Daerah Ahmad Yani sih itunya, bengkelnya yang buka. Kita lihat ya, ini oblak kayaknya memang faktor umur dan ban yang berat deh kayaknya. Nggak tahu juga sih, tapi harusnya enggak ya, karena mungkin gue beli bekas, pemakaiannya mungkin dulunya agak dipakai off-road seringnya, jadi oblak. Dan gue juga kadang-kadang sering pakai off-road gitu, jadi oblaknya makin berasa. Ya udahlah ya, kita cobain aja ke bengkelnya di Ahmad Yani. Aduh, panas juga nih, tapi jam-jam segini biar untuk vitamin D sih, tapi ini saya pakai jaket panjang. Udah tadi pagi berjemur sambil jalan-jalan sama keluarga.
Kita lewat mana ya? Ahmad Yani dekat BCA. Aduh, gue di Bandung selama ini tuh tahu oh ini jalannya gitu, tapi nggak tahu nama jalannya gitu. Jadi kalau dikasih patokan sih, gue jarang ke Ahmad Yani juga ya. Belah mana ada BCA ya? Nah ini belok nih harusnya. Kalau mau ke Ahmad Yani, ntar kali di depan kita pakai GPS lah ya. Udah lama di Bandung tapi nggak tahu jalanan Bandung ya. Itulah saya. Gue jadi agak-agak deg-degan gitu kalau kena gejelegan gitu, kalau poldur atau apa. Tapi harusnya nggak apa-apa sih kalau duduk. Soalnya selama gue waktu sebelum boncengan sama tadi ibu gue sih nggak separah itu. Tadi pas boncengan parah banget suaranya, karena bobotnya gede kali ya jadinya ya. Waduh. Di jalan sempit nih. Nah ini nih kalau dipencet kopling kerasa kayak ini, kayak rantainya nggak pas tuh, nggak, kalau rantai terlalu kenceng. Nah itu kayak krek gitu, cuman lebih agak kasar dikit. Di kaki itu getarannya kerasa. Di mana ya Ahmad Yani, yang ini apa depan lagi gitu kan, nggak tahu aing. Aduh, GPS sudah. Kalau udah gini GPS ada yang teduh ya, kita cari GPS. Oh ini nih Kawasaki ini hijau-hijau. Hahaha, ini ternyata ya tutup dong. Yang buka mana sih? Nah GPS dah. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Ini apa depan lagi? Coba. Sebelah kiri dari sini. Ini BCA. Ada juga di sini. Ini BCA-nya nih. Mana nih? Anjir. Kawasaki bike stop. Nggak ada. Mana ya? Atau yang tadi. Oh iya, yang tadi bangke. Tutup dong. Tuh mah tutup, katanya buka. Ntar kita puterin dulu. Kita depan dulu, lihat. Kita lihat dulu ke depan, ada lagi nggak Kawasaki. PR nih, Kawasaki itu PR nya gini nih, nggak ada bengkel yang. Tau nggak sih kalau Honda Yamaha tuh banyak gitu,
Kalau Kawasaki itu harus kayak bengkel dealer gitu, jadi agak-agak PR. Iya, nggak ada. Yuk putar. Yang tadi ternyata benar. Nah, panas lagi. Yuk. Ya salam. Panas sekali. Cepat dong. Elah. Kayaknya memang apa ya, biar nggak berkerumun kali ya ditutup, tapi harus ditanya baru buka gitu mungkin. Kita lihat saja buka atau tutup. Kalau tutup ya fix sih, kita mendingan bongkar sendiri udah. BCA nya tadi gue tuh agak ngeri-ngeri sedep, soalnya bongkar sendiri itu bingung di rantainya kagak dipotong dulu apa gimana gitu kan. Jadi kagak tahu saya. Nih Kawasaki. Mana tadi hijau? Si hijau mana? Hei hijau. Aduh, astaga. Oh, wajib memakai masker. Tutup banget apa ya? Atau lewat belakang? Lewat belakang kayaknya deh. Cobain deh. Wah, ini tutup banget. Tutup serutup. Tutup serutup. Minggu mah tutup. PR banget dah. Minggu tutup. Di Google buka, ditulisnya apa sih? Jelas. Ayo kita coba ke bengkel yang tulisan Honda. Bengkel biasa tapi tulisan Honda dan lain-lain, bisa nggak ya? Dan sebenarnya nggak aneh sih, harusnya ya bisa ya, pasaran gitu maksudnya. Honda Yamaha. Kita cobain dulu. Panas. Kalau ngebenerin motor Versys itu, bearing belakangnya bisa ganti bearing belakang. Benerin apa? Motor yang Versys yang oranye itu, bearing belakangnya agak ojelak kayaknya. Mau dibenerin, bisa di sini bisa nggak? Paling nanti periksa dulu sama mantir ya. Oh bisa tapi ya. Bisa. Nanti diperiksa dulu, takut laharna atau bas arenanya. Iya. Sekarang. Oh ini ada nih. Ya? Nanti aku nyuruh sama mantir ya. Ayo. Ada ini megang apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ya. Sudah beres, cepet banget. Ternyata bisa juga di situ. Dan ya ini lebih rigid jadinya ya. Lebih enak diajak liak-liuknya. Beda ya. Oke, jadi better. Tadinya agak goyang gini dikit, sekarang lebih better. Ya tadi di bengkel ternyata Yongjaya ya. Nggak sadar itu bengkelnya Yongjaya. Soalnya yang gue tahu bengkel Yongjaya cuman di Cicadas sana. Ternyata itu ada juga di situ yang kayaknya yang awalnya dari situ deh. Dan kebetulan laharnya juga ada. Harga laharnya 75.000, 75.000 dua. Ya segituan lah udah sama masang. Oke banget pokoknya itu pemasangannya cepat, terus ya hasilnya juga ini oke sih berasa. Dan ternyata kalau kalian mau lihat, inilah lahar lama gua. Ya itu udah, yang gua kagetin tuh itu hancur dalamnya loh. Tuh hancur parah. Terus kalau yang satunya oblak. Dan yang udah hancur itu ya pastinya oblak lah gitu. Nggak mungkin enggak. Dengan harga 75.000. Ya gua kan tadi kena cas debit jadi 77 sekian lah. Jadi ini rekomen juga sih. Tadinya gue mau bongkar sendiri, kepikiran pakai lahar yang gue kasih tahu tadi kan, itu apa yang buatan Jerman. Cuman pas gue lihat, itu agak susah juga tuh di bagian sniperingnya. Wah tadi pas ngebuka, abang-abangnya buka snipering itu sampai keringatannya parah. Dan memang apa beda kata apa, sniperingnya nggak ada lubang untuk ngebukanya katanya. Jadi memang harus dicongkelnya berat banget. Nah ini enak sih, udah enak. Iya beda loh feelingnya nih. Kita coba agak speed corner dikit lah ya untuk ngerasain. Biasanya agak kayak ban kempes dikit gitu, kayak kadang-kadang slide dikit. Oke, rigid banget pak, rigid parah. Oke, better. Jauh lebih bagus dibanding sebelumnya. Enak. Wah, cuman ini remnya kena oli rotornya, jadi kayak belum pakem ya remnya. Kena minyak-minyakan tadi. Ya maklum lah bengkel kayak gitu kan ngejar waktu juga, tapi kualitasnya oke lah. Cuman SOP minyak-minyakan tuh masih aja kena rotor, agak susah sih, tricky sih kalau itu. Jadi remnya masih agak los dikit. Ntar juga lama-lama enggak, karena kegesek-gesek. Enak banget ya jadinya ya, jauh ya. PR-nya motor ini tinggal yang urgent kanvas rem. Sebenarnya udah agak tipis, cuman masih bisa. Jadi ntar lagi aja, karena kita BPJS ya, kaum BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita itu. Jadi ntar lagi untuk kanvas remnya masih oke lah, masih bisa. Agak tipis sih, cuman masih oke, masih bisa dipakai. Mungkin ntar pas kalau jadi, gue sama teman komplek mau baru rencana sih mau pada touring ke GTS, mau pada touring ke Dieng. Kalau jadi itu mungkin gue ganti juga kanvas rem, sekalian ganti oli, karena memang olinya udah waktunya ganti saat waktu itu. Ntar sekalian ganti filternya, paling itu sih. Dan ganti kanvas rem di dealernya tuh pengalaman gue sekitar 400, 500, 900 ya, 800, 900 ribuan lah segitu. Nggak tahu deh kalau di bengkel-bengkel biasa. Akhirnya gue menemukan bengkel yang
sewajarnya bengkel yang budgetnya friendly untuk motor gua, karena biasanya ke dealer resminya terus. Kayak apa ya, kalau gua sih bersyukur alhamdulillah sudah berpengalaman ke dalam motor itu agak lama, jadi kayak gue mencari yang budget friendly, tapi gue selalu always cek hasil kerjanya. Jadi pas abang-abangnya atau mas-mas yang ngerjain tuh gue selalu make sure, pantau terus cara kerjanya gimana, rapi atau enggak gitu. Kadang-kadang gue kayak ngasih tahu secara pelan-pelan ya, jangan kalian marahin karena mereka juga takutnya malah jadi malas selanjutnya ngebenerinnya gitu ke motor kalian. Buatlah mereka jadi langganan kalian gitu, jadi lebih enak, ada orang yang bisa dipercayanya gitu. Kalau gue sih pengalaman gue ngebenerin motor kayak gitu ya, karena udah iya jauh loh, nggak ada krek. Tadi tuh krek di kaki tuh, bete banget suaranya, serem banget. Ini udah nggak ada nih, gua pencet kopling ya biar gelinding aja. Oh my lord, mulus sekali bapak, aduh enaknya. Gitulah, ternyata enak banget. Tadi udah parah banget ya. Jadi begitulah kalau tips dari gua, kalau kalian udah berkecimpung lama di dunia otomotif dan sering ke bengkel-bengkel gitu, sering ngebenerin, kalian sudah menjajah beberapa bengkel, kalau ada bengkel yang cocok dan harganya cocok, jangan kalian lepasin bengkel itu ya, karena ya itulah aset kalian. Kadang-kadang kalau misalnya ke dealer resminya tuh, gue kalau ke dealer resmi kayak spare part berat lah, kayak yang memang harus turun mesin, oke lah. Kalau gue sih mikir, kalau gue kayak gitu ya. Tapi kalau ke dealer resmi untuk kayak ganti kanvas rem, lebih baik gue ke bengkel biasa kalau gue gitu, biar budgetnya lebih friendly. Seperti itulah ya, paling sekian. Enaknya ya Allah. Lancar. Ini belok kirinya lanjut ya, lanjut tuh motor depan gue juga. Ya paling sekian dulu video. Aduh macetnya. Iya, paling segitu dulu ya video dari gua tentang ganti bearing motor nih. Enak banget jadinya loh, serius nggak bohong, enak. Oke, paling gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya, and see ya, bye bye. Sembari nyobain ini, cuman muter-muter doang, nyobain bearing baru, enak juga ya. Kerasa loh perbedaannya, dikira enggak. Jauh banget. Waduh, gila. Waduh, nah ini nih, ini yang harusnya. Waduh, nikmatnya. Waduh, wah gila sih, the best sih. Iya, enak banget. Enak, nggak bohong enaknya. Enaknya ya Allah. Enak banget. Tuh pada maju ya, ya udahlah ikut. Gak ngerti.